Selamat siang rekan-rekan, khususnya rekan-rekan yang bergabung di P5I, Perkumpulan Profesi Pengacara dan Praktisi Pajak Indonesia. Pada kesempatan siang hari ini, kami akan mengupdate kepada rekan-rekan sehubungan dengan tanggapan yang diberikan oleh PT Arion Indonesia terhadap hasil penelitian Kanwil DJP Jatim 3 atas permohonan keberatan yang diajukan oleh PT Arion Indonesia terhadap SKPKB yang diterbitkan oleh KPP Madya Malang. Adapun agenda yang disampaikan dalam pembahasan tersebut adalah tanggapan atas hasil penelitian tim peneliti keberatan. Dan kami diminta hadir sebagai ahli untuk memberikan masukan dan tanggapan sesuai dengan materi yang dilakukan penelitian keberatan, termasuk hukum acara penelitian keberatan. Adapun acara tersebut dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 9 Oktober 2024 berdasarkan surat nomor S-2/PJ/WPJ-12/2024 tanggal 1 Oktober 2024 perihal surat pemberitahuan untuk hadir atau SPUH wajib pajak atas nama PT Arion Indonesia atas SKPKB nomor 00128-207-19-651-2023. Dan rekan-rekan bisa lihat nanti suratnya yang ada di layar rekan-rekan. Pada intinya, surat ini mengundang wajib pajak PT Arion Indonesia untuk hadir di Kanwil DJP Jatim 3 dalam rangka memberikan tanggapan atas hasil penelitian tim peneliti keberatan Kanwil DJP Jatim 3 atas permohonan yang diajukan PT Arion Indonesia sehubungan dengan terbitnya SKPKB yang telah disampaikan oleh KPP Madya Malang. Pada agenda tersebut, sebelum pembahasan dimulai, tim peneliti keberatan menyampaikan kepada PT Arion Indonesia yang diwakili oleh pengurusnya, yaitu Saudara Rinto Setiawan, bahwa peliputan elektronik secara audiovisual tidak lagi diizinkan, seperti pada saat pemberian keterangan dan klarifikasi sengketa perpajakan, atau pada saat pembahasan yang pertama di Kanwil DJP Jatim 3, dan pada saat pemberian tanggapan atas hasil penelitian terhadap 2 SKPKB yang pertama. Karena agenda yang sekarang adalah tanggapan atas hasil penelitian terhadap 2 SKPKB yang kedua. Adapun alasan tim peneliti keberatan adalah karena tim peneliti keberatan telah diingatkan untuk menyampaikan nota dinas nomor ND-26-WPJ-12-2024 tanggal 11 September 2024. Yang pada pokoknya, nota dinas ini sebenarnya merupakan tindak lanjut daripada nota dinas Direktur Jenderal Pajak tanggal 17 Januari 2024. Adapun nota dinas itu berbunyi sebagai berikut. Nota dinas nomor ND-2436-WPJ-12-2024. Yang terhormat, Kepala Bagian Umum, Kepala Bidang Data dan Pengawasan Potensi Perpajakan, Kepala Bidang Pendaftaran, Ekstensifikasi dan Penilaian, Kepala Bidang Pemeriksaan, Penagihan, Intelijen dan Penyidikan, Kepala Bidang Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat, Kepala Bidang Keberatan, Banding dan Pengurangan. Dari Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur 3. Sifat segera, lampiran 1 berkas, hal pedoman penanganan pengunjung di lingkungan kantor wilayah DJP Jawa Timur 3, tanggal 11 September 2024. Jadi rekan-rekan, pada intinya tim peneliti keberatan sebelum memulai pembahasan yang kedua dengan agenda pemberian tanggapan atas hasil penelitian telah menyampaikan nota dinas ini yang pada pokoknya melarang wajib pajak PT Arion Indonesia untuk melakukan peliputan secara elektronik audiovisual seperti yang pernah dilakukan oleh PT Arion Indonesia dengan tim peneliti keberatan untuk 2 SKPKB yang pertama, yaitu pemberian klarifikasi atas sengketa perpajakan dan pemberian tanggapan atas hasil penelitian. Namun, pada saat ini ternyata peliputan elektronik audiovisual telah dilarang dengan menggunakan nota dinas ini. Perlu kami sampaikan kepada rekan-rekan bahwa nota dinas tanggal 11 September 2024 ini adalah nota dinas yang khusus ditandatangani oleh Kakanwil DJP Jatim 3.
Sementara nota dinas tanggal 17 Januari 2024 itu adalah nota dinas yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Pajak. Nah, kedua nota dinas ini sama-sama ditandatangani oleh pejabat, hanya yang pertama, nota dinas tanggal 17 Januari 2024 ditandatangani oleh Eselon 1, sedangkan nota dinas yang tertanggal 11 September 2024 ditandatangani oleh Eselon 2. Dalam hal ini adalah Kakanwil DJP Jatim 3, sedangkan yang sebelumnya ditandatangani oleh Direktur Jenderal Pajak. Nah, sekali lagi, nota dinas yang pertama dan yang kedua ini mempunyai substansi yang kurang lebih hampir mirip. Jadi nanti rekan-rekan bisa lihat di layar rekan-rekan perbandingan antara nota dinas yang pertama tanggal 17 Januari 2024 dengan nota dinas yang kedua tanggal 11 September 2024. Nah, yang menjadi pertanyaan sekarang adalah apakah kemudian nota dinas ini yang sama dengan nota dinas yang sebelumnya mempunyai kekuatan hukum mengikat? Kita akan ikuti pembahasannya sebagai berikut. Kalau kita lihat surat nota dinas ini, baik nota dinas yang kedua maupun yang pertama, maka kita akan dapati bahwa nota dinas ini diperuntukkan bukan kepada wajib pajak. Karena jelas di sana disebutkan, di dalam nota dinas tersebut, penerima nota dinas atau tujuan nota dinas itu dari nomor 1 sampai nomor 6 tidak menyebutkan wajib pajak. Seperti yang sudah kami jelaskan tadi, nomor 1 kepada Kepala Bagian Umum. Nomor 2, Kepala Bidang Data dan Pengawasan Potensi Perpajakan. Nomor 3, Kepala Bidang Pendaftaran, Ekstensifikasi, dan Penilaian. Nomor 4, Kepala Bidang Pemeriksaan, Penagihan, Intelijen, dan Penyidikan. Nomor 5, Kepala Bidang Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat. Nomor 6, Kepala Bidang Keberatan, Banding, dan Pengurangan. Sehingga jelas tujuan dari nota dinas ini bukan kepada wajib pajak, tapi hanya kepada pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak. Dan kalau kemudian kita perhatikan, perihal daripada nota dinas ini adalah dalam rangka mengatur pedoman penanganan pengunjung di lingkungan kantor wilayah DJP Jawa Timur 3. Ketika wajib pajak atas nama PT Arion Indonesia hadir berdasarkan undangan SPUH tanggal 1 Oktober 2024 untuk hadir tanggal 9 Oktober 2024, maka PT Arion Indonesia bukan sebagai pengunjung karena kehadirannya di Kanwil DJP Jatim 3 adalah bukan sebagai pengunjung tapi sebagai wajib pajak yang diundang. Sehingga dengan demikian nota dinas ini menjadi tidak relevan dan tidak berlaku bagi wajib pajak yang bersangkutan. Sementara perihal nota dinas ini menyebutkan pedoman penanganan pengunjung. Jadi ketika PT Arion Indonesia hadir di Kanwil DJP Jatim 3, kapasitasnya bukan sebagai pengunjung, tapi sebagai undangan atau sebagai tamu dalam rangka memenuhi pelaksanaan hak dan kewajibannya sebagai wajib pajak. Jadi kalau kemudian tim peneliti memaksa menggunakan nota dinas ini atas perintah Kepala Bidang Pemeriksaan, Penagihan, Intelijen, dan Penyidikan, termasuk atas perintah Kakanwil DJP Jatim 3, maka menurut kami nota dinas ini menjadi tidak relevan dan patut diduga nota dinas ini merupakan bentuk daripada produk pejabat yang patut diduga merusak substansi hukum Indonesia. Kenapa kami katakan patut diduga merusak substansi hukum Indonesia? Karena jelas nota dinas ini tidak berlaku kepada wajib pajak. Dan yang kedua, tadi kami sudah sampaikan bahwa PT Arion Indonesia ketika hadir di Kanwil DJP Jatim 3, kapasitasnya bukan sebagai pengunjung, tetapi sebagai wajib pajak. Sementara tadi kami sudah sebutkan di awal bahwa nota dinas ini bukan ditujukan kepada wajib pajak. Sehingga dengan demikian, nota dinas ini tidak dapat ditujukan kepada PT Arion Indonesia. Kalau kemudian tim peneliti keberatan memaksakan nota dinas ini berlaku bagi PT Arion Indonesia sebagai wajib pajak, sementara penerima atau tujuan dari nota dinas ini adalah bukan kepada wajib pajak, maka dapat dipastikan bahwa nota dinas ini juga bukan ditujukan kepada PT Arion Indonesia. Namun dapat kita lihat secara sederhana bahwa nota dinas ini diperuntukkan atau ditujukan kepada semua pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak, khususnya di lingkungan Kanwil DJP Jawa Timur 3. Jadi oleh karena itu, nota dinas ini sekali lagi
ya, tidak mengikat bagi wajib pajak, termasuk tidak mengikat bagi PT Arion Indonesia. Selain daripada penerima atau tujuan nota dinas ini bukan kepada PT Arion Indonesia selaku wajib pajak, lagi pula perihal nota dinas ini bukan dalam konteks mengatur wajib pajak, tapi mengatur pengunjung. Yang dimaksud dengan pengunjung itu bukan saja wajib pajak, tapi setiap orang yang hadir. Oleh karena itu, secara khusus harusnya nota dinas ini mengatur kepada wajib pajak. Karena PT Arion Indonesia selaku wajib pajak tidak kebetulan hadir di Kanwil DJP Jatim 3, tapi hadir karena memang diundang melalui SPUH yang resmi. Sehingga dengan demikian menurut kami nota dinas ini adalah bentuk produk pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak khususnya di Kanwil DJP Jatim 3 yang berpotensi merusak substansi hukum Indonesia. Karena memang cenderung dipaksakan dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Kemudian, pertanyaan kedua adalah, apakah nota dinas ini merupakan dasar hukum sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan atau Undang-Undang P3 Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022. Untuk mengetahui jawabannya, rekan-rekan dapat melihat di layar rekan-rekan dasar hukum yang akan kami gunakan untuk dijadikan pisau analisis. Apakah nota dinas merupakan dasar hukum atau merupakan produk internal di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak, termasuk di lingkungan Kanwil DJP Jatim 3. Oleh karena itu, rekan-rekan bisa lihat di layar rekan-rekan Undang-Undang P3 yang mengatur mengenai kedudukan atau hierarki peraturan perundang-undangan, termasuk yang akan menentukan apakah nota dinas itu termasuk di dalam hierarki peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dasar hukum yang akan digunakan sebagai pisau analisis adalah pasal 7 dan pasal 8 Undang-Undang P3. Kita akan lihat sama-sama mulai dari pasal 7. Kalau kita perhatikan pasal 7 Undang-Undang P3, maka di sana kita akan lihat dan kita akan dapati, sebagaimana rekan-rekan bisa lihat di layar, bahwa pasal 7 rumusan normanya berbunyi sebagai berikut. Ayat 1, jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan terdiri dari A. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. B. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat. C. Undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang, biasa dikenal dengan Perpu. D. Peraturan pemerintah. E. Peraturan presiden. F. Peraturan daerah provinsi. Dan G. Peraturan daerah kabupaten atau kota. Kemudian di ayat 2, rumusan normanya berbunyi, kekuatan hukum peraturan perundang-undangan sesuai dengan hierarki sebagaimana dimaksud pada ayat 1. Kalau kita merujuk kepada rumusan norma pasal 7 ayat 1, maka nota dinas bukan merupakan salah satu di antara 7 hierarki peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur di dalam pasal 7 ayat 1 Undang-Undang P3. Jadi jelas rekan-rekan, nota dinas yang dikeluarkan oleh Kakanwil DJP Jatim 3 dalam hal ini adalah Profesor John Hutagawol, dan nota dinas yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Pajak dalam hal ini adalah Saudara Suryo Utomo, tidak termasuk di antara 7 hierarki peraturan perundang-undangan. Dan jelas, sesuai dengan rumusan norma pasal 7 ayat 2, karena nota dinas tidak termasuk hierarki, maka nota dinas bukan merupakan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, dapat kita simpulkan secara sederhana bahwa nota dinas itu tentu tidak diperuntukkan untuk wajib pajak. Tidak dimaksudkan untuk wajib pajak dan tidak mengikat seluruh wajib pajak, termasuk kurang lebih 70 juta wajib pajak dan termasuk di dalamnya PT Arion Indonesia. Dan oleh karena itu, menjadi tepat perihal daripada nota dinas itu, yaitu mengatur mengenai pengunjung dan bukan mengatur wajib pajak. Sementara dalam perkara Akuo ini yang menjadi pihak yang bersengketa adalah PT Arion Indonesia melawan pemeriksa Kanwil DJP Jatim 3 yang SKP-nya diterbitkan oleh KPP Madya Malang.
Jadi, sudah sangat jelas bahwa nota dinas itu bukan merupakan produk hukum, bukan merupakan produk peraturan perundang-undangan, dan bukan merupakan hierarki peraturan perundang-undangan yang diakui. Sehingga nota dinas hanya berlaku di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak atau berlaku di lingkungan Kanwil DJP Jatim 3, tapi tidak berlaku bagi wajib pajak, tidak mengikat bagi wajib pajak, dan tidak diperuntukkan bagi wajib pajak. Termasuk tidak dapat dipaksakan kepada seluruh kurang lebih 70 juta wajib pajak yang ada di Indonesia. Kemudian, rekan-rekan, selain daripada rumusan norma pasal 7 ayat 1 dan 2 Undang-Undang P3, perlu kami sampaikan juga kepada rekan-rekan rumusan norma pasal 8 untuk menguji apakah nota dinas itu merupakan produk turunan daripada amanat Menteri Keuangan Republik Indonesia. Kita akan lihat rumusan pasal 8. Ayat 1 berbunyi, jenis peraturan perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat 1 mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR, Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR, Dewan Perwakilan Daerah atau DPD, Mahkamah Agung atau MA, Mahkamah Konstitusi atau MK, Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK, Komisi Yudisial atau KY, Bank Indonesia atau BI, Menteri. Nah, ini menarik rekan-rekan. Menteri dalam hal ini adalah Menteri Keuangan Republik Indonesia, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan undang-undang, atau pemerintah atas perintah undang-undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten atau Kota, Bupati atau Wali Kota, Kepala Desa, atau yang setingkat. Dari rumusan norma pasal 8 ayat 1 ini, ada frase menteri. Nah, oleh karena itu, kita akan meneliti lebih lanjut apakah nota dinas itu diamanatkan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia. Bagaimana cara menelitinya? Kita akan lanjutkan menggunakan rumusan norma pasal 8 ayat 2 sebagai pisau analisisnya. Di dalam rumusan norma pasal 8 ayat 2 disebutkan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan. Jadi kalau kita menggunakan rumusan norma pasal 8 ayat 2 sebagai pisau analisis, maka nota dinas itu dapat dianggap sebagai peraturan perundang-undangan. Selain diatur secara jelas di dalam pasal 7, dapat dianggap sebagai peraturan perundang-undangan apabila memenuhi unsur-unsur yang diatur dalam rumusan norma pasal 8 ayat 2, yaitu peraturan tersebut diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan. Pertanyaannya, apakah nota dinas itu dibentuk atas amanat peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia? Kalau kita baca nota dinas itu, tidak ada amanat peraturan Menteri Keuangan. Sehingga dengan demikian, telah terpenuhi unsur-unsur bahwa nota dinas bukan merupakan peraturan perundang-undangan. Kemudian ada frase di sini, dibentuk berdasarkan kewenangan. Ya, tentunya kewenangan yang dimaksud ini adalah kewenangan dalam konteks Direktur Jenderal Pajak atau Kanwil DJP Jatim 3. Namun, kembali lagi, kewenangan itu tidak boleh dibuat apabila bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kita mengetahui bahwa peraturan perundang-undangan yang berlaku sepanjang mengenai peraturan Menteri Keuangan tidak pernah mengatur mengenai larangan meliput secara elektronik audiovisual hal-hal yang terjadi di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak. Bahkan, peraturan Direktur Jenderal Pajak saja tidak pernah mengamanatkan kepada jajaran Direktur Jenderal Pajak untuk melakukan pelarangan terhadap wajib pajak untuk meliput secara elektronik audiovisual. Oleh karena itu, peraturan yang dibentuk berdasarkan kewenangan harus kemudian berasal dari amanat peraturan perundang-undangan yang diakui dalam pasal 7 atau harus diamanatkan oleh pejabat yang diakui di dalam pasal 8. Jadi sepanjang tidak diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dalam pasal 7 dan tidak diamanatkan oleh pejabat sebagaimana diatur dalam pasal 8 Undang-Undang P3, maka produk tersebut tidak dapat dianggap sebagai peraturan perundang-undangan.
Jadi untuk memahami rumusan norma pasal 8 ayat 2, tentu harus ada amanat dari pejabat yang bersangkutan. Dalam hal ini adalah Menteri Keuangan Republik Indonesia. Menteri Keuangan Republik Indonesia dalam hal ini tidak pernah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan atau PMK tentang pelarangan peliputan elektronik secara audiovisual hal-hal yang berkaitan di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak, termasuk pelarangan untuk meliput elektronik audiovisual pada saat pembahasan penelitian keberatan dengan agenda pemberian keterangan dan klarifikasi sengketa perpajakan dan pemberian tanggapan atas hasil penelitian. Sehingga dengan demikian, nota dinas yang diterbitkan oleh Dirjen Pajak maupun Kakanwil DJP Jatim 3 merupakan nota dinas yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian dapat disimpulkan nota dinas ini tidak mengikat bagi wajib pajak, kemudian tidak dapat mengatur wajib pajak, dan bukan merupakan produk hukum atau bukan merupakan peraturan perundang-undangan yang harus ditaati oleh wajib pajak karena tidak diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 Undang-Undang P3 atau diterbitkan oleh pejabat sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 Undang-Undang P3. Itu rekan-rekan yang dapat kami sampaikan karena nota dinas ini tidak mengikat wajib pajak dan tidak mengatur wajib pajak dan oleh karenanya tidak dapat memaksa wajib pajak untuk tunduk karena nota dinas ini bukan merupakan peraturan perundang-undangan, maka nota dinas ini dapat dianggap dan patut diduga merupakan nota dinas yang merusak substansi atau tatanan hukum Indonesia karena bertentangan dengan Undang-Undang P3. Jadi secara sederhana rekan-rekan itu yang dapat kami sampaikan kepada rekan-rekan apabila rekan-rekan dalam menangani perkara baik di kantor pusat, di Kanwil DJP maupun di KPP ya berhadapan atau bersinggungan dengan nota dinas atau berkaitan dengan produk hukum pejabat lainnya, rekan-rekan mempunyai dasar untuk bisa melakukan penelitian menggunakan pisau analisis yang diatur di dalam pasal 7 dan pasal 8 Undang-Undang P3. Demikian yang dapat kami sampaikan sementara. Apabila rekan-rekan ingin berkonsultasi lebih lanjut dalam rangka meneliti semua produk hukum atau semua keputusan yang diterbitkan oleh pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak, rekan-rekan dapat berkonsultasi kepada kami. Dan apabila rekan-rekan berpendapat bahwa video ini bermanfaat, rekan-rekan bisa like, share, dan subscribe agar rekan-rekan bisa mendapatkan video-video yang lebih bermanfaat di masa yang akan datang. Demikian yang dapat kami sampaikan sementara. Terima kasih. Selamat siang.